Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari mata kuliah multimedia, yaitu untuk pertemuan ketiga. Yang akan kita coba di pertemuan 3 ini adalah pertama mengenai studi kasus untuk faktur penjualan, yang soalnya kemarin sudah dikerjakan di tugas pertemuan 2 ya. Ada membuat daftar barang, kemudian membuat daftar customer, lalu membuat tabel transaksi berupa faktur penjualan. Nah, di video kali ini saya akan mereview ulang bagaimana cara kita membuat faktur penjualan. Yang pertama, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Ada data untuk daftar barang, kemudian ada daftar customer. Ini sebagai tabel atau data referensi, data sumber yang akan nanti kita gunakan ketika pembuatan faktur penjualan. Jadi pertama silakan buat file Excel baru. Di sini sudah saya buat yang pertama sheet barang, berisi daftar barang, ada kode, nama barang dan harga. Nah, di sini untuk grid lines-nya di uncheck ya. Jadi supaya garisnya di sini tidak terlihat. Kemudian di sheet kedua adalah sheet customer, ada daftar customer, ada nama customernya, alamat, diskon, dan syarat pembayaran. Ada 4 toko di sini. Kemudian 1 customer umum dengan diskonnya 5%, syarat pembayarnya cash. Nah, 2 data ini yang akan kita gunakan untuk membuat faktur, mengolah faktur ini. Nah, untuk fakturnya, pertama silakan buat template-nya terlebih dahulu. Template-nya seperti ini. Kemudian nanti akan kita buat bagaimana caranya supaya tampilan akhirnya seperti ini. Mengambil data dari 2 tabel yang tadi sudah kita siapkan. Atau 2 data, ada data barang dan data customer. Nah, yang pertama silakan buat sheet faktur berisi template seperti ini. Silakan disesuaikan. Kemudian grid lines-nya juga di uncheck ya, supaya tidak terlihat garisnya seperti ini. Nah, langsung saja untuk pengerjaannya, kita isi satu persatu dari atas, mulai dari tanggal. Kita isi atau ketik seperti biasa, misalkan tanggal 23 Maret 2021. Nah, kemudian untuk nomor faktur dan nomor pesanan di sini bebas dituliskan. Misalkan untuk nomor fakturnya F10, kemudian bulannya bulan 3 tahun 2021. Untuk nomor pesanannya juga bebas. Baik. Kemudian untuk kepada yang terhormat ini diisi dengan nama customer dan alamatnya. Nah, kita akan mengambil data ini dari daftar customer yang ada di sheet customer. Caranya adalah kita menggunakan fungsi data validation ya. Jadi diklik di kotak ini kepada yang terhormat. Kemudian di tab data, pilih data validation. Lalu allow-nya kita pilih list. Search-nya kita buka di customer, lalu blok dari data Alin Shop sampai cash seperti ini. Kemudian input message-nya. Oke. Untuk search-nya pilih yang di kolom customer saja ya, dari Alin Shop sampai umum. Kemudian input message-nya kita ketikkan pesan. Kemudian input message-nya silakan pilih customer. Error alert-nya pesan kesalahan. Kemudian bisa diisi sesuai dengan keinginan teman-teman untuk teks message-nya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nanti di sini akan muncul seperti combo box ya. Ini namanya combo box. Jadi ketika kita klik akan muncul listnya seperti ini. Nah, kita pilih salah satu. Nah, kemudian untuk alamatnya juga mengambil dari tabel customer. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP di sini. Sama dengan if dari sel H11, jika H11 adalah umum, maka untuk alamatnya kita kasih strip.
Tapi jika selain umum, maka nanti kita menggunakan fungsi VLOOKUP, mengambil data dari tabel VLOOKUP, kemudian diklik dulu selnya, sel H11, titik koma, tabel array, kita mengambil dari tabel faktur, kemudian titik koma, alamatnya ada di kolom kedua. Nah, nanti akan keluar otomatis seperti ini. Misalkan kita pilih Alin Shop berubah menjadi Bandung. Toko utama Surabaya. Jika kita pilih umum, di sini alamatnya akan strip. Selanjutnya untuk kode barang, ini mengambil dari tabel barang. Caranya sama seperti kita memasukkan untuk customer yang tadi, menggunakan data validation. Data validation, list, source-nya kita ngambil dari barang, kita blok untuk kode, input message, errornya, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar combo box-nya juga di sini. Tinggal kita pilih. Nah, lalu kita drag ke bawah. Jadi nanti akan ada combo box-nya juga, data validation. Nah, untuk nama barang sama hampir mirip seperti ketika kita mengambil data customer ini. Jadi menggunakan pertama if is blank. Jika kodenya di sini kosong, if is blank ini kode ya, sel kode, maka value if true-nya kosong untuk nama barangnya. Tapi jika ada isinya untuk sel kode itu, kita mengambil VLOOKUP dari kode, sel kode, tabel array-nya dari sheet barang, kemudian kita blok, kemudian menggunakan alamat absolut ya, menggunakan menggunakan F4, lalu titik koma, nama barang ada di kolom kedua. Nah, nanti akan otomatis terisi seperti ini. Kita tarik ke bawah. Misalkan di sini kita berikan kode-kode lain, nanti otomatis nama barangnya juga akan berubah. Untuk harga sama seperti mengambil nama barang. Jadi kita copy aja kodenya seperti ini, rumusnya. Lalu kita ganti untuk call index name-nya. Tadi barang ada di kolom ketiga, jadi ganti 3 di sini. Ya, ini ada di kolom ketiga. Lalu ini kita ganti currency. Kita tarik ke bawah. Untuk quantity-nya kita isi bebas. Nah, untuk diskonnya kita mengambil dari tabel customer lagi. Seperti mengambil alamat tadi contohnya. Nah, di sini menggunakan copy saja dari rumus alamat ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita menggunakan VLOOKUP-nya saja, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kolomnya untuk diskon ada di kolom ketiga. Ya, diskon ada di kolom ketiga. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini, oh ya, maaf. Ini kita berikan absolut ya, teman-teman, menggunakan F4. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, nanti untuk diskon formatnya adalah percentage, menggunakan persen. Nah, nanti akan berubah otomatis dari sesuai dengan toko yang dipilih. Oh ya, di sini untuk referensi dari tabel array-nya juga kita berikan absolut ya, supaya tidak berubah, bergeser di sininya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita coba lagi. Nah, nanti akan otomatis berubah sesuai dengan tokonya, karena setiap toko itu diskonnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya mengenai total, grand total, PPN, total bayar, kita akan bahas di video part berikutnya.